Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Prof. Dr. Siti Zuhro, Profesor Dr. Lily Romri. Beliau dua-duanya adalah peneliti utama BRIN Indonesia dan juga sekaligus anggota Dewan Pakar di MPP ICMI. Kemudian Prof. Lily Romri, Ketua Bidang Kajian Ilmu Politik di MPP ICMI. Kali ini atas kerjasama M3I, Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal, kerjasama dengan MPP ICMI menyelenggarakan podcast Shautul Istiqlal. Podcast yang mengkaji berbagai bidang, berbagai masalah yang aktual dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan kita awali podcast Shautul Istiqlal yang digagas dan diselenggarakan oleh Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal, hasil kerjasama juga dengan Majelis Pengurus Pusat ICMI. Dan kali ini untuk mengawali podcast Shautul Istiqlal ini, kita akan membahas tentang demokrasi dan politik Islam. Bagaimana persoalan-persoalan politik yang berkembang dalam perkembangan politik di Indonesia dari awal terkait dengan demokrasi, ideologi Pancasila, kemudian perkembangan politik yang terjadi di Indonesia, pemilihan umum, atau juga permasalahan-permasalahan politik yang lainnya, termasuk juga hak bersuara bagi masyarakat dan mahasiswa. Di samping perspektif politik bangsa Indonesia, juga nanti kita ingin mendapatkan pandangan terkait dengan politik dalam perspektif Islam yang bisa memberikan nuansa nilai terhadap perkembangan politik di Indonesia dan juga bagaimana nilai Islam yang ada dalam demokrasi. Oleh karena itu kita mengawali terlebih dahulu mungkin dengan Prof. Siti Zuhro. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Siti, kita bicara tentang politik dan demokrasi. Sebetulnya apa substansi dari demokrasi itu? Demokrasi dalam perspektif yang akademik, perspektif historis, dan juga perspektif Islam. Itu bagaimana itu? Ya, kita bisa melihat demokrasi ya dalam perspektif tentunya Islam khususnya, apalagi ini demokrasi diterapkan di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ya, tentu tidak ada yang ternyata bertentangan. Ya. Nilai-nilai demokrasi itu sendiri dengan nilai-nilai yang kita anut dalam Islam. Contoh adalah sebetulnya demokrasi itu lekat dengan rakyat. Maknanya itu kesana. Demokrasi itu berkaitan dengan partisipasi. Demokrasi itu berkaitan dengan fungsi keterwakilan. Dan demokrasi itu ujung-ujungnya ketika pemilu itu adalah merefleksikan adanya kompetisi kontestasi yang free and fair. Yang diikuti oleh tentu calon-calon yang memiliki kualifikasi. Jadi ada persyaratan yang diikuti, yang dipenuhi oleh calon-calon itu. Jadi tidak bisa lalu kompetisi kontestasi, contoh dalam pemilu presiden, dalam pemilu legislatif, dalam pemilu kepala daerah, itu lantas tidak ada persyaratan. Jadi persyaratan itu lagi-lagi sangat diberikan hak otoritasnya itu
kepada partai-partai politik sebetulnya. Maka dalam konteks demokrasi ada partai politik, ada pilar-pilar pentingnya. Ada partai politik, ada pemilunya, ada sistem perwakilannya, ada DPR RI, DPRD, kan jadi turun sampai ke bawah, baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu ketika kita berbicara demokrasi dalam hal ini adalah yang sangat menggembirakan dengan demokrasi adalah meletakkan gitu ya masyarakat itu sebagai pemegang otoritas sebetulnya. Jadi karena partisipasi masyarakat itu sangat diutamakan. Tentu ini inline dengan tentunya ajaran Islam yang mensyaratkan bahwa pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mampu melakukan eksekusi programnya itu untuk kebutuhan masyarakat. Lagi-lagi sebetulnya kata besarnya adalah rakyat kan gitu. Jadi masyarakat itu sendiri. Lah ini yang mungkin hilang ya dalam perjalanan proses demokrasi kita sejak kita ambil posisinya di era reformasi. Ketika rezim Orde Baru tumbang gitu ya, maka di situ diterapkan sistem demokrasi. Ketika kita mengatakan sistem demokrasi kita okekan, maka waktu itu pula gitu ya bahwa tidak mungkin satu kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Maka ada pemisahan kekuasaan juga gitu ya untuk di tataran tentu gitu makro suprastruktur politiknya. Lah kita ada di infrastruktur politiknya. Suprastruktur politiknya itu lembaga tinggi negara gitu ya dan sebagainya. Lalu infrastruktur politik itu ya partai politik, civil society, ormas dan sebagainya, kampus itu ada di infrastruktur politik. Nah, tentu ini yang kita harapkan dalam proses berdemokrasi tadi itu supaya kita sebagai Muslim dalam hal ini itu inline gitu. Dalam arti apa yang harus ditegakkan dengan nilai-nilai Islam itu adalah sebetulnya kejujuran, kebenaran, keadilan. Apakah lalu demokrasi juga memberikan gitu ya satu katakan nilai-nilai yang bisa inline seperti itu. Nah, demokrasi dalam hal ini mestinya secara normatif gitu, secara teori itu sangat menjamin itu sebetulnya meskipun ini bukan sistem yang paling bagaimana gitu ya. Kalau dibandingkan dengan sistem yang otoritarian, demokrasi ini memberikan kemewahan kepada warga masyarakat luas untuk di situ ikut ya bisa menjadi pemimpin karena apa? Memiliki kualifikasi tadi itu. Lah ini ya harusnya dibawa dengan sangat proper gitu ya, memadai bagaimana mentransfer values gitu tentang nilai-nilai demokrasi dengan keindonesiaan kita, kedaerahan kita, khususnya bagi umat Islam ini. Sebetulnya sebagai Muslim, kita itu di posisi seperti apa? Apa yang harus kita kontribusikan dalam proses membangun demokrasi ini? Ini ya tentunya pertanyaan besar dan kita rasanya sama-sama agak kurang gembira ketika disuguhi oleh pemilu serentak 2024 yang tidak merefleksikan, yang tidak menunjukkan adanya korelasi yang positif gitu antara sistem demokrasi yang asumsinya gitu memberikan satu katakan gitu ya dampak-dampak di mana kebenaran itu dikedepankan, keadilan itu bisa diwujudkan gitu ya. Lalu bagaimana menciptakan atau merekrut seorang pemimpin yang amanah sehingga baik di level nasional, provinsi, kabupaten, kota, turun sampai ke desa itu betul-betul dihuni oleh seorang pemimpin-pemimpin bukan penguasa tapi pemimpin yang betul-betul menurut Islam itu adalah amanah, fatona, sidik dan tabligh itu. Lah ini ya kita belum mendapatkan yang seperti itu. Jadi kita masih sampai ke tataran demokrasi melalui pemilu yang menghasilkan para penguasa.
bukan pemimpin yang sesungguhnya. Karena prosesnya ada faktor-faktor yang constraining. Jadi pemilu dan tentu gitu ya, pilkada yang kita lalui itu lebih distortif, lebih menyimpang, memberikan semacam pembelajaran yang kurang positif karena banyak pelanggaran hukum, pelanggaran etika, seolah-olah kita itu atas nama demokrasi bisa berkompetisi kontestasi secara liar gitu ya. Tanpa etika tadi itu liar gitu. Maka kita bisa mengotak-atik peraturan, mengubah-ubah peraturan, yang penting penguasanya oke kan gitu. Nah jadi ini negara kekuasaan, kan negara hukum akhirnya. Ini yang agak tidak menggembirakan dari proses panjang demokrasi kita selama 1998 sampai 2024 kemarin. Nah, tentu kita di era 2025 ini seterusnya sampai menyongsong satu abad Indonesia, 100 tahun Indonesia ini kita harapkan ada kebaruan-kebaruan, ada inovasi-inovasi atau ada katakan langkah-langkah strategis yang jauh lebih positif untuk memutus mata rantai gitu ya. Perilaku distortif tadi itu dalam kita menjalankan pemilu pilkada maupun pemilu legislatif. Ini yang sangat meresahkan. Tentu di atas semua itu kita butuh landasan hukum yang kokoh. Bagaimana hukum ini bisa menjadi penopang utama dalam kita melakukan sistem demokrasi yang proper, lalu yang sangat Indonesia. Jadi bukan demokrasi yang dicangkokkan dari Amerika, demokrasi yang dicangkokkan dari Australia atau dari Jerman, tapi demokrasi Indonesia yang betul-betul tadi itu Prof mengatakan adalah memang ada nilai-nilai Pancasilanya gitu. Kita punya 4 konsensus dasar. Ya, kebangsaan kita itu adalah Pancasila sebagai way of life kita, konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar NRI 1945, lalu ada NKRI, unitaristik kita, lalu juga Bhinneka Tunggal Ika kita lah. Ini kita mengacu ke 4 konsensus khusus ya, nilai-nilai Pancasila mulai sila pertama sampai sila terakhir. Yang ini menurut saya masih belum terjawab dalam kita menjalani 26 tahun terakhir ini proses demokrasi kita yang ternyata memang penilaiannya mengalami setback, mundur. Karena apa? Justru kita ini berdemokrasi yang harusnya membangun dignity, membangun peradaban, tapi sebaliknya yang muncul adalah ketidakberadaban. Nah ini sudah sila kedua. Ketuhanan yang Maha Esa tentu tidak bisa ditawar. Sila kedua ini kan sila yang saling berkesinambungan, mulai ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk apa itu semua? Untuk kita menjaga persatuan Indonesia kan gitu ya. Sampai bagaimana sila keempat gitu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu semua bahasa yang kita sebutkan itu bahasa apa? Yang dia mengacu langsung pada nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Ya, betul. Tidak perlu diragukan lagi. Maka di situ terjadi konektivitas ya, semacam kebersinggungan gitu ya antara memang keindonesiaan kita, way of life kita Pancasila dengan tentu nilai-nilai Islam. Ya, terima kasih Prof Siti. Kemudian gini, saya ingin ke Prof Lilip. Tadi kata kuncinya yang saya sempat garis bawah itu pemegang otoritas itu adalah rakyat. Nah tadi diuraikan tentang perkembangannya kurang ada hal yang tidak memuaskan. Tapi sebetulnya Indonesia kan sudah punya landasan tentang demokrasi. Nah yang demokrasi atau implementasi demokrasi sekarang yang sudah berjalan di Indonesia itu sebetulnya sudah sesuai dengan implementasi rakyat sebagai pemegang otoritas atau
sebetulnya di mana itu pemegang otoritas atau rakyat, posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pemilik otoritas. Dari pelaksanaan demokrasi sekarang itu apakah sudah mencerminkan rakyat, substansi demokrasi rakyat itu sebagai pemegang kedaulatan atau tidak? Karena hampir semuanya sebetulnya perubahan-perubahan sistem apapun dan juga keputusan-keputusan politik, rakyat banyak nggak tahu juga itu. Rakyat hanya seperti konsumen aja. Nah, jadi sebetulnya bagaimana itu realitas politik dalam pelaksanaan demokrasi yang benar menurut amanah bangsa Indonesia. Dan juga dari realitas yang berjalan ini, yang sudah berjalan dalam bentuk penyelenggara pemilu, memilih pemimpin atau memilih penguasa tadi itu, sudah kalau kita hubungkan dengan demokrasi yang diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, itu sebetulnya bagaimana? Apakah sudah mencerminkan pelaksanaan UUD 45, sudah mencerminkan pelaksanaan yang benar-benar memang substansinya itu dirumuskan oleh itu, diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, atau sebetulnya banyak hal yang tidak sesuai gitu, atau gimana, Prof? Iya, Prof. Hakikat utama dari demokrasi itu kan bisa ditamakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap orang mengenalnya adalah demokrasi itu sama dengan kedaulatan rakyat. Nah, problemnya apakah rakyat itu sudah berdaulat atau tidak? Ini yang kemudian menjadi kritik terhadap demokrasi itu sendiri. Karena ternyata ketika mengimplementasikan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum yang kemudian dimaknai sebagai demokrasi elektoral, itu untuk memilih pemimpin itu rakyat siap tidak memiliki makna apa-apa. Jadi maknanya rakyat itu kayaknya kosong karena sudah digantikan oleh elit yang memimpin itu. Ini kan problem mendasar. Dalam setiap kebijakan, setiap keputusan itu tanpa lagi melibatkan oleh rakyat. Oleh karena itu dalam konteks demokrasi elektoral itu di Indonesia masih juga bermasalah. Yang disebutnya demokrasi prosedural, di mana rakyat memilih pemimpinnya secara prosedural memang sudah betul. Tetapi implementasi demokrasi prosedural itu juga bermasalah karena terjadi politik, terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Mestinya dari konteks demokrasi prosedural tidak terjadi kecurangan-kecurangan tersebut. Nah, demokrasi prosedural sendiri mengalami mengalami kritik karena kemudian substansi dari demokrasi itu menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan, mengutamakan etika dan nilai-nilai itu yang tadi Prof. bicarakan itu terabaikan. Oleh karena itu ya memang harus diperbaiki demokrasi kita agar lebih substantif. Nah, contoh dalam proses pengambilan kebijakan, maka disarankan perlu ada konsultasi dengan rakyat. Yang ada deliberatif, ada partisipasi rakyat. Nah, elit ini kemudian membaca, merasa mereka adalah sebagai orang yang sudah dipilih melalui pemilihan umum, maka setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu tidak perlu dikonsultasikan. Nah, ini problem ketika elit-elit kita yang sudah memimpin, banyak kebijakan-kebijakannya yang tidak dikonsultasikan oleh rakyat. Dan mereka kemudian menderhanakan. Kalau tidak puas dengan kebijakan-kebijakan kami lakukan, ajukan aja gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya bukan begitu caranya. Dulu. Pesan ya betul. Ketika ada undang-undang yang mencederai rakyat, wakil-wakil rakyat kita ini kemudian mengatakan ya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu pertanyaan apa gunanya kita memilih mereka? Mereka itu kan wakil rakyat yang mestinya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ini yang membuat kemudian orang menyalahkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi, gara-gara demokrasi,
akhirnya kita seperti ini. Padahal para pemimpin yang diberikan amanah, ya kalau dalam Islam tadi ya harusnya fatonah, amanah, itu kemudian tidak amanah, dia mengabaikan. Tentu ini adalah menyingkirkan atau malah membelakangi hakikat dari demokrasi itu sendiri. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua terkait apakah demokrasi kita ini dalam rangka memilih ini sudah sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Iya. Nah memang di kalangan ilmuwan ya jadi debatable bahwa demokrasi yang sekarang itu tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itulah harus melalui perwakilan Melalui PR ya. Nah, orang kemudian menerjemahkan makna sila keempat. Keempat, ya sila keempat itu ya. Ya. Itu kan tidak ada kata musyawarah, permusyawaratan nih. Hikmah, kebijaksanaan, hikmah, perwakilan, dan perwakilan. Perwakilannya. Konteks itu bukan dalam arti kemudian pemimpin kita itu dipilih melalui Pemilihan. perwakilan. MPR, Ya. bukan gitu. Ya. Tetapi itu dimaknai sebagai proses pengambil keputusan itu harus betul-betul dikonsultasikan, dideliberasikan dengan masyarakat. Bukan dalam konteks memilih pemimpin, tapi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan itu oleh pemimpin kita itu harus dikonsultasikan kepada rakyat, bukan dalam konteks memilih pemimpin itu. Nah, saya yang termasuk berpendapat bahwa dalam kita sekarang memilih pemilihan langsung, berarti dari ini kita bertentangan dengan Pancasila tidak. Gitu. Ini adalah bagian dari pengamanan nilai Pancasila. Ya. Dalam konteks artinya bahwa ideologi Pancasila itu kan ideologi yang terbuka. Kita menafsirkan bahwa bagian dari pengamalan nilai-nilai itu adalah mengembalikan hakikat langsung dari demokrasi itu rakyat memilih, bukan melalui perwakilan gitu di sana. Jadi makna kita itu harus ke depan gitu, tidak. Apalagi tren dari dunia ini bahwa kedaulatan itu langsung dipegang oleh rakyat. Malah yang menginginkan ada demokrasi langsung, tidak perlu ada pemimpin-pemimpin itu. Kita kan tidak sampai ke sana, tetapi tetap bahwa perlu ada pemimpin yang bisa mengarahkan Indonesia ini ke depan. Nah, yang dimaknai oleh Pancasila itu kan dari 5 silanya itu kan hakikat utama sebenarnya dari kita berdemokrasi dan bernegara itu. Bagaimana agar nilai-nilai agama ketuhanan itu menjiwai dalam seorang setiap elit gitu. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan itu yang sebenarnya yang harus diimplementasikan. Bukan kita diperdebatkan bagaimana kita cara memilih pemimpin. Menurut saya udah selesai harusnya bagaimana kita cara memilih pemimpin itu. Tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tujuan Pancasila itu tercapai. Nah, kita masih terjebak kepada bagaimana kita cara memilih pemimpin itu disaji. Jadi debatnya selalu gitu. Dari dulu debat itu seperti itu. Ya, padahal era reformasi menginginkan agar pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyat, bukan dikembalikan lagi melalui MPR. Substansi tadi itu yang Prof. sampaikan terkait dengan sila keempat itu, pemilihan langsung itu kan tidak ada unsur permusyawaratannya. Dan masyarakat itu milih siapa yang, kalau dihubungkan dengan money politik, ya siapa yang bayar sebetulnya. Dan saya hidup di masyarakat itu, saya tahu persis menyaksikan langsung kasat mata. Jadi obrolan masyarakat dan juga perilaku masyarakat, dia akhirnya memilih
orang yang memberi pemberian, apakah bentuk uang atau benda yang lain. Nah, sehingga masyarakat tidak sempat bermusyawarah itu kalau pemilihan itu. Baik. Prof, saya salah karena harus dimaknai jangan kemudian rakyat itu yang disalahkan karena rakyat fait accompli oleh elit. Ya, oleh elit ya, ada ya. Mufakat itu di partai politik siapa yang terbaik untuk dicalonkan? Oh ya. Bukan mereka yang punya duit, mereka yang kaya, mereka yang populer. Nah, kita disarankan ada namanya pre-election, gitu ya. Ada pemilu pendahuluan untuk memilih orang-orang yang terbaik itu yang dicalonkan. Yang akan dicalonkan itu ya. Sehingga yang terpilih yang terbaik. Ini kan tidak. Dan itu tidak dilakukan pre-electionnya itu. Ya kemudian yang disalahkan oleh rakyat. Lah rakyat kan memang dijajarkan siapa yang yang orang memilih pemimpin. Rakyat beranggapan katakanlah di dalam pileg ada 10 caleg di dapil tersebut yang dianggap itu yang terbaik. Lah itu mereka pilih. Ya, Kenapa disalahkan? Nah, kalahkan. Jadi mestinya musyawarah mufakat itu dimulai dari partai politik untuk memilih pemimpin. Tetapi kan elit memilih pemimpin mencalonkan berdasarkan survei. Ya. Bukan berdasarkan kapasitas dan integritas. Ya. Tetapi survei. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan money politik. Selalu elit itu bahwa ini pemilu betul-betul brengsek. Pemilu ini betul-betul brutal. Betul. Pragmatis, transaksional. Tetapi dia bertanya, siapa yang membagikan uang? Ya. Siapa yang memulai? Kalau elit itu tidak membagikan, nggak ada itu money politik. Tetapi elit membagikan uang itu. Itu. Jadi yang memulai itu elit sebenarnya. Dia berkata bahwa itu brutal, bahwa itu transaksional karena dia kalah. Tapi kalau yang menang dia diam. Nah, semua calon membagikan uang. Coba ada kesepakatan kita tidak boleh membagikan uang. Biarkan rakyat memilih yang terbaik. Tapi kan enggak. Elit kemudian ketika kalah dia menyalahkan bahwa masyarakat transaksional. Ya. Yang memperkenalkan money politik adalah elit, bukan rakyat. Ya. Nah, sehingga kemudian rakyat kalau udah biasa dikasih uang, ya udah. Cash and carry. Demokrasi prabayar. Siapa yang kayak ngasih uang, ya kita pilih. Jadi sebenarnya mestinya memang elit-elit kita itu memberikan pendidikan politik yang baik buat rakyat. Pilihlah anggota legislatif, pemimpin yang terbaik. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Di sana. Jadi saya berpendapat yang transaksional, yang pragmatis itu elit, Pak. Ya. Prof, begitu. Bukan masyarakat. Di desa. Kembali, Prof Siti itu tadi menarik ada kalimat pembajakan politik, pembajakan kedaulatan. Tadi ternyata rakyat tidak bisa disalahkan, tapi elit. Nah, tetapi dalam prakteknya calon-calon yang akan dipilih oleh rakyat itu, kalau memang itu musyawarahnya itu melalui mekanisme partai, ujung-ujungnya calon itu gimana partai, dan partai pun juga mengkerucut lagi gimana ketua umumnya. Dan bisa jadi bahkan keputusan partai itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau tadi Prof Lili musyawarahnya di tingkat elit, yang mana yang terbaik itu yang harus dicalonkan, yang harus ditawarkan kepada rakyat untuk dipilih rakyat. Jadi proses musyawarahnya melalui elit. Tetapi kenyataannya justru calon yang terbaik itu tidak dikehendaki oleh partai, atau calon yang terbaik tidak diinginkan oleh ketua umum partai. Nah, gimana itu, Prof? Ya, karena ketua umum partai mendengarkan hasil survei. Hasil Ada popularitas, elektabilitas. Ya. Tidak pernah berbicara tentang kualitas. Bagaimana kualitas si calon, bukan gitu ya. Jadi ini kita kan sudah sering ya itu dibahas. Cuman kita harus menukik ke jantungnya sekarang. Jantungnya demokrasi partai politik. Maka kalau kita mau berdemokrasi, itu kan ada prakondisi. Prakondisi harus kita ciptakan.
prakondisi untuk mendorong agar proses demokrasi itu menuju substantif tadi itu. Bukan demokrasi prosedural, substantif. Lah, di situ ada persyaratannya. Persyaratannya itu apa? Maka kalau kita buka lagi hasil BPS menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat kita sebagian besar itu baru di level SMP. Ya. Baru SMA gitu. Yang di level perguruan tinggi itu masih tidak kurang dari 6% dari total penduduk kita. Lah, prasyarat demokrasi itu paling murah adalah pendidikan. Pendidikan politik ya. Pendidikannya gitu ya, oke. Pendidikan. Oke, Pendidikan. pendidikan. Demokrasi itu betul-betul berkaitan erat dengan logika gitu ya, nalar-nalar yang diperlukan. Mengapa saya harus memilih ini, mengapa tidak itu gitu ya. Maka pemilih itu harus cerdas. Sementara pemilih tidak sempat cerdas, sudah kena vote buying. Iya, vote buying ya. Nah, maka menurut saya kita melakukan trial and error, uji coba yang too much too soon gitu ya. Terlalu sering dan too much too soon. Hadirnya terlalu cepat. Kita melompat-lompat yang menurut saya ini bahaya sekali. Melakukan salto-salto politik yang bisa membuat kita jontor sebetulnya gitu. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Indonesia tidak boleh gitu ya terperosok tentunya ke jurang yang ternyata bukan membangun demokrasi, membangun anarki kan gitu. Maka mulai kita tata gitu bahwa Indonesia betul sangat mengagungkan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Saat kami termasuk yang tim perumus untuk Undang-Undang Pilkada itu mengeluarkan dari Undang-Undang Babon, Undang-Undang Pemda waktu itu, tidak lain tidak bukan asumsinya sama tadi yang dijelaskan Prof. Lee. Rakyat gitu ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi di tataran pelaksanaannya terjadi distorsi tadi itu. Maka penyimpangan terjadi karena memang tidak cukup kokoh kehadiran partai politik sebagai pilar utama jantungnya demokrasi. Dia tidak melakukan tusinya, tugas pokok fungsinya tadi itu secara memadai. Maka ini awal dari kecelakaan kita. Istilahnya kerugian kita itu. Nah, kita harapkan memang para elit itu memberikan suri teladan tadi itu. Betul. Sebagai role model, bukan faktor yang constraining, yang menghambat proses demokrasi. Dalam penelitian saya tentang demokrasi lokal, Prof. Lini, itu menunjukkan bahwa para aktor dan elit ini bukan yang ikut mendorong proses demokrasi secara baik sehingga menjadi demokrasinya naik kelas, gitu kan, menjadi substantif. Sebaliknya mereka menjadi faktor yang constraining, baik dalam katakan bagaimana prolegda itu dihasilkan oleh Pemda. Satu contoh gitu ya. Katanya bottom up. Kapan ke bottom up ya itu bisa diakomodasi menjadi keputusan, menjadi kebijakan Pemda kan gitu. Sehingga kita nanti akan menyaksikan seorang pemimpin-pemimpin daerah yang mampu memimpin Pemda itu secara governability kan gitu. Tidak terjadi. Yosnya tidak positif. Nah, inilah yang harus kita tata ulang ya. Membenahi itu semua memang harus dikonekkan, dikaitkan dengan apakah kita memang sungguh-sungguh membangun sistem presidensial kita, berarti pemerintahan kita itu seperti apa, lalu sistem perwakilan kita seperti apa, lalu sistem kepartean kita juga seperti apa, dan juga sistem pemilunya. Ini yang dibenahi secara utuh, kontinu. Tidak bisa sepenggal-penggal, kita pokoknya PT Pilpres harus 0%. Tidak bisa seperti itu saja gitu. Pileg harus turun sesuai dengan ini. Terserah saja, entah jadi 2 atau 3%. Yang sekarang 4% kan itu. Tidak cukup itu. Jadi partai politik undang-undangnya juga harus dibenahi, direvisi gitu kan. Kapan partai politik kita itu sungguh-sungguh gitu ya menjalankan fungsinya.
kapan sistem presidensial kita dipapar oleh sistem partai yang betul-betul nanti korelasinya itu positif. Kita kan harus melakukan kontemplasi yang serius. Jadi sistem itu menjadi sangat aplikatif ketika memang berkesesuaian, kompatibel dengan struktur masyarakat kita. Bukan sekedar langsung, pemilunya tidak langsung, bukan itu. Berkesesuaian tidak, lalu dampaknya positif tidak. Itu semua harus terukur. Nah, demokrasi memberikan keterukuran sebetulnya. Hasilnya sudah bisa terukur seperti itu dan memberikan kepastian. Kita tidak, karena demokrasi seolah-olah terputus dengan kita membangun yang namanya sistem hukum yang berkualitas itu. Maka demokrasinya jalan sendiri, sementara penegakan hukumnya absen. Ya terjadi seperti ianat. Maka kita menyaksikan pemilu tahun 2024 serentak itu sangat tidak menggembirakan dan membuat Indonesia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti itu antara lain. Nah ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita, terutama gitu ya. Ini kan yang menyelenggarakan HMI ya. Ini acara ini di HMI termasuk harus melakukan satu kontribusi gitu ya, dukungan penuh bagaimana gitu, dukungan penuh pada sistem, membangun sistem, apa yang bisa dikontribusikan untuk membangun sistem yang substantif tadi itu, demokrasi ala Indonesia yang substantif, yang artinya mampu kita saksikan melalui katakan gitu ya, baru korelasinya yang bisa kita rasakan. Ada demokrasi itu ketika pemerintah kita itu betul-betul tegak, good governance gitu ya, pemerintahan yang betul-betul partisipatif, transparan dan akuntabel gitu. Jadi masyarakat bisa menyaksikan pemerintahan ini bukan pemerintahan yang dikelola secara tertutup, tidak, secara transparan. Partisipatif berarti bottom up, gitu. Nah, terus akuntabel paling susah itu levelnya. Sudah transparannya kurang, partisipasinya ya angin-anginan, itu ya. Bottom up-nya angin-anginan, transparansinya juga ya so-so gitu. Di level akuntabilitas itu lebih parah, lebih susah untuk menunjukkan bahwa ini pemerintahan yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, seringnya kita menyaksikan purnabakti dari seorang pemimpin atau penguasa itu ya seperti itu gitu ya. Sampai ada penilaian dari pihak luar bagaimana terhadap kepemimpinan atau penguasa yang sudah purnabakti. Itu artinya kan memang absen hukum kita di Indonesia ini. Nah, ini yang memang merisaukan. Tentu kita tahu ini sumber dari segala katakan gitu ya, istilahnya itu disfungsi yang terjadi atau mungkin katakan gitu ya, satu sistem yang tidak workable, tidak bisa diaplikasikan secara proper tadi, secara memadai itu, kendalanya itu ada di mana. Jadi menurut saya memang betul masyarakat itu butuh teladan. Indonesia itu sangat syarat dengan keteladanan. Jadi butuh teladan, butuh role model tadi itu yang mampu diteladani oleh masyarakat luas. Khususnya dalam konteks HMI yang memang nafasnya itu adalah Islam, kita sangat membutuhkan tokoh-tokoh yang ditokohkan karena ketokohannya tadi itu sosok Muslim sejati gitu ya, yang bisa menjadi panutan dalam katakan bidang eksekutif, berarti ada di pemerintahan, lalu juga di legislatif gitu kan. Wah, sosok-sosok nafas Islam, sosok-sosok pemimpin Islam yang betul-betul menjadi panutan, menjadi katakan kekaguman tidak hanya untuk Muslim saja, tapi bahkan non-Muslim kan gitu. Demikian juga ya di bidang yudikatif gitu. Jadi kita harapkan gitu ada hakim-hakim gitu kan, para jaksa-jaksa tadi itu yang betul-betul apalagi menyatakan dirinya seorang Muslim, itu nafas Islamnya itu muncul gitu ya. Bagaimana merefleksikan nilai-nilai gitu ya, keislaman tadi itu
akidah Islam tadi itu dalam tutur kata dan perilaku yang padu. Nah, ini yang kita harapkan. Sehingga tidak sekedar katakan gitu, hanya bincang-bincang saja, tapi betul-betul dieksekusi. Nah, kita sedang kering teladan saat ini. Jujur kita katakan, kita kering teladan itu. Bagaimana melalui partai-partai Islam, itu satu contoh gitu ya. Lalu muncul sosok-sosok gitu kan, kader-kader Islam yang luar biasa di situ, sehingga mereka bisa memimpin, ada di legislatif, di eksekutif, dan di yudikatif juga. Itu yang kita bayangkan dari partai-partai Islam yang jumlahnya sangat banyak, mulai yang levelnya ini nggak ada yang besar, cuma tandanya kecil aja, bahkan kecil, bahkan desimal kan gitu. Nah, ini bagaimana? Ini saatnya gitu mereka berhimpun dalam makna sejatinya gitu, berhimpun untuk memberikan peluang kepada sosok-sosok tokoh yang dipercaya. Kita ini sedang krisis percaya publik gitu ya kepada pemimpinnya, kepada penguasa, kepada partai politik. Dalam keadaan yang seperti ini mestinya partai-partai Islam itu bisa mengambil peluang ini untuk mereposisi diri untuk meyakinkan kepada tentunya gitu voters gitu agar memilih dirinya bahwa partai Islam ini bisa dipercaya. Itu yang mungkin masih jauh lebih saat ini. Kembali lagi Prof, itu tadi kalimat yang menarik juga. Jadi demokrasi itu bukan hanya sekedar prosedur yang kita ini, tapi substansinya adalah bagaimana memilih pemimpin yang adil, yang bernilai, yang punya landasan nilai, punya ada kesatu paduan antara tutur kata dengan perbuatan gitu, yang amanah gitu. Tapi dalam prakteknya karena calon itu kan yang memutuskan dari sisi prosedur, yang memutuskan itu partai. Partai itu tidak mempertimbangkan itu. Pertimbangan partai itu elektabilitasnya yang ini, kemudian juga popularitasnya, mungkin juga isi tasnya juga gitu. Kalau popularitas, elektabilitas, isi tasnya nggak ada, tidak akan dijadikan pertimbangan. Nah itu tadi mungkin Prof. Siti Zuhro tadi dari sisi substansi, dari sisi moral. Tapi realitasnya, implementasinya, proses pengambilan keputusan itu tadi yang kata Prof. Permusyawaratan itu diambil alih oleh partai, oleh elit, tapi elit tidak mempertimbangkan nilai itu gitu. Yang dipertimbangkan adalah saya harus menang. Partai calon yang saya pilih, yang dipilih oleh partai saya, pokoknya menang. Nah, jadi siapa cari pemimpin yang menang, bukan nyari pemimpin yang tutur katanya baik, yang teladan, tidak jadi pertimbangan itu. Nah itu gimana Prof? Ini sebelum menjawab itu ya Prof. Najib, saya ingatkan terkait dengan demokrasi dulu nih. Ya. Kan sebenarnya dunia barat itu ada keraguan. Apakah demokrasi itu kompatibel dengan Islam atau tidak? Ya, ya. Makanya di negara-negara Timur Tengah kan semuanya rata-rata monarki ya. Monarki ya. Atau otoritarian gitu. Jadi kemudian Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia bisa mengimplementasikan demokrasi. Demokrasi ya. Kemudian menjadi percaya demokrasi itu kompatibel dengan Islam atau Islam kompatibel dengan demokrasi ya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya tadi muncul kecewaan. Ya, ya. Kecewaan itu daripada elit-elit di negeri kita. Dan elit di negeri kita ini adalah mayoritas muslim. Ya, sehingga kemudian dirisibahkan, ya ternyata begitu juga gitu, ada mengalami problem. Ya, ya, ya. Yang sehingga kemudian dicontohkan oleh Prof. Najib itu. Mestinya elit itu memiliki keteladanan, uswatun hasanah, atau dalam bahasa Jawa itu kan Uri Handayani kan ingaso sung tulodo gitu kan, memberi mana
teladan seketika di depan gitu, tetapi tidak. Ternyata yang dilihat adalah uang, pragmatisme transaksional dalam rangka melakukan rekrutmen calon-calon pemimpin itu. Apakah untuk calon legislatif, apa untuk calon kepala daerah gitu mereka kan. Yang dilihat adalah uang atau isi tas, bukan kapabilitas. Bukan kapabilitas, Integritas. bukan integritas. Elektabilitas, isi tas. Nah, itu. Di situ. Nah ini yang menjadi sembilan kekecewaan oleh rakyat. Rakyat itu distrust terhadap elit. Sehingga pengennya dia cash and carry. Ya, Carry. Karena dia setelah terpilih mengkhianati, lebih baik dibayar di depan. Nah, udah selesai persoalannya. Nah, itu kan. Jadi rakyat itu sebenarnya ingin melihat bagaimana sih keteladanan para elit ini, dan keteladanan itu nggak ada. Dan rakyat, Pak elit tanpa tidak mempercayai sesungguhnya kenapa terjadi manipulasi, karena ada distrust. ya, Karena surat terpilih, distrust, ya. dia kan lupa terhadap rakyat. Sebelum terpilih mengaku saudara, mengaku teman, dukunglah saya. Tetapi setelah terpilih, dia lupa dengan janji-janji. Ya, Ada distrust itu, sehingga kemudian ya lebih baik sekarang saya bayar udah jelas gitu. ya. Itu di sisi masyarakat. Di elit ini kan selalu membenci bahwa politik menghalalkan segala cara itu politik Machiavelli. Ya, betul. Machiavelli kan Sampai mengatakan nggak perlu itu ada kesesuaian antara tujuan dan cara. ya, Itu nggak ada itu. Dan apanya ini dipraktekkan oleh elit-elit kita ya, untuk mencapai tujuan, menghalangkan segala cara, termasuk adalah memberi vote buying tadi, Ya. memberi suara itu. Iya. Untuk mencalonkan kepala daerah dia harus bayar harga kursi. ya, betul. Teman kita mengatakan semakin mahal aja Semakin mahal, ya betul. biaya untuk satu kursi itu. Sekiranya politik mahar atau itu sewa perahu Ya, sebagainya. Nah ini saya kira kalau jadi problemnya ada di tingkat elit dan di partai. Kalau perilaku elit kita masih seperti itu, tujuan demokrasi substantif itu tidak akan tercapai. Maka kita tidak heran pada kepala daerah kemudian menjadi tersangka. ya, betul. Para pimpinan partai atau sekretaris partai menjadi tersangka korupsi karena tadi mengabaikan substansi dari demokrasi itu sendiri. Mestinya kan di dalam demokrasi memilih pemimpin itu harus yang terbaik. Proses memilih pemimpin itu harus dengan cara kata yang terbaik. Demokrasi sebenarnya mengajarkan itu. Nah, demokrasi apa yang dikatakan? Kesamaan, kebebasan, yaitu kan toleransi, pluralitas ada di dalam Islam. Ya, Itu di dalam Islam. Tetapi kenapa kemudian itu tidak dilaksanakan? Politik kemaslahatan itu dari Islam, politik keadilan dari Islam. Tetapi kemudian elit-elit kita lupa dengan gitu. Semuanya adalah mekanisme seperti pasar, supply and demand. Mekanisme pasar. Jadi demokrasi kita ini jatuh kepada demokrasi pasar, supply and demand. Gitu. Kalau seperti itu untung rugi di dalam politik, maka menjadi hancur. Tujuan dari substansi demokrasi tidak tercapai. Padahal isi dari politik itu, Prof. Najim, adalah kebajikan. ya, Fair to. ya. Gitu kan. Tetapi kemudian kata perilaku elit kita yang barbar seperti itu, politik adalah kotor. Politik itu adalah jahat. Padahal bukan. Politik adalah kebaikan. Kebajikan untuk memakmurkan masyarakat. Sebenarnya makna politik adalah kemakmuran. Politik adalah kesejahteraan. Karena disitulah dirumuskan. Ya, Setiap kebijakan-kebijakan itu gitu secara politis demi kepada pemihakan kepada kebajikan. Di sana ada afirmasi afirmasi ya, betul. afirmasi
buat mereka yang terpinggirkan, buat mereka yang tertindas, buat mereka yang tidak adil. Bukan membela mereka yang sudah makmur, mereka yang terfes, mereka yang oligarki. Nah, di Indonesia itu adalah bukan afirmasi terhadap orang-orang yang tertindas, yang mustadafid, tetapi orang-orang yang kaya afirmasinya, mendapatkan perlindungan hukum, kekebalan, kemudahan, dan lain sebagainya. Sementara rakyat tidak mendapatkan itu. Ya bisa dikatakan ini nggak itu Prof. Lili? Berarti elit itu sebetulnya yang membaca kedaulatan rakyat. Betul. Rakyat elit ini yang membaca demokrasi untuk kemakmuran dia, untuk kemakmuran kelompoknya, bukan untuk rakyat. Jadi memang bahasa saya, elit mengangkangi demokrasi. Atas nama demokrasi. Dan itu juga Prof. Lili, itu partai itu kan juga hampir rata-rata partai itu berdiri bukan keinginan rakyat, keinginan elit. Orang punya uang, orang punya popularitas, kemudian dia punya punya anggaran, punya aset yang besar, mendirikan partai. Dan hampir rata-rata juga yang model partai adalah orang-orang punya basis itu. Tidak sesuai dengan hakikat dari partai politik. Definisi partai politik adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki gagasan, ide yang sama untuk diimplementasikan. Kan itu, mengucapkan ide, Ya, gagasan, atau ideologi yang sama. Dan partai politik kita nirideologi. Karena ini juga penting, ini juga nirideologi ya. Biarkan orang yang membentuknya itu menjadi presiden, menjadi menteri, bukan untuk mengimplementasikan ide itu. Oh ya. Nah, jadi partai politik adalah kesamaan untuk Indonesia, kesamaan terhadap figur seseorang itu. Ya. Bukan kesamaan gagasan ideologi. Terakhir mungkin ini Prof. Siti. Tadi disampaikan oleh Prof. Siti itu yang penting juga dari sisi substansinya adalah pemimpin. Karena politik itu memilih pemimpin, bukan penguasa. Orang yang punya pendidikan, kemudian juga berakhlak, dan dia menjadi teladan. Bagaimana itu realitasnya sekarang ini? Politik itu tidak bisa, demokrasi tidak bisa berdiri ketika politik tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat. Kalau penegakan hukum ini rusak, demokrasi juga rusak. Tapi persoalan terkait dengan keteladanan tadi. Justru elit penguasa ini yang merusak hukum gitu. Artinya, dan itu kasat mata banyak di media, orang-orang tertentu, elit-elit yang terkena kasus hukum, mereka sendiri tidak menegakkan hukum, mereka bebas. Atau juga elit-elitnya berusaha untuk kerja keras supaya bebas, atau mereka tidak taat hukum, atau bahkan lebih ekstrimnya justru mereka yang merusak hukum. Jadi kalau hukum itu dibuat, kalau memang elitnya berkepentingan, kalau memang perlu dirubah. Jadi bukan pemimpin yang taat hukum, tapi hukum harus taat dengan kepentingan. Kalau ini kepentingan begini, ya undang-undang dirubah dalam jangka sekian hari bisa berubah. Jadi bukan hanya jadi yang tidak taat pada hukum, yang merusak penegakan hukum, justru para pemimpinnya. Gimana itu, Bro? Iya, ini menurut saya kita dalam satu perjalanan bernegara berbangsa yang agak serius ini. Serius. Sementara ekonomi kita belum settling in, belum recovery dalam arti yang sebenarnya. Politik dan demokrasi kita tidak menggembirakan, alias mengalami setback yang sangat serius ya. Kita sudah menyampaikan itu melalui refleksi yang tahun lalu. Lalu juga kondisi sosial masyarakat gitu ya. Kita menjaga politik harmoni ini luar biasa nih. Para elit ini sedang menjaga bagaimana setelah pemilu agar tidak jadi riuh rendah. Lah, dalam keadaan Indonesia yang sangat tidak baik-baik saja seperti ini gitu, bahayanya kalau tidak ada perbaikan yang sangat serius
untuk tidak sekedar mengatakan, tapi melakukan tindakan yang konkret gitu. Bahwa Indonesia itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. So what gitu loh. Kalau penguasa ngomong seperti itu, so what? Lakukan penegakan hukum. Jangan ada institusi penegak hukum itu yang justru memamerkan betapa mereka menyimpang berlapis-lapis gitu. Lapis-lapis. Luar biasa. Bahkan bagaimana yang namanya mungkin narkoba, terlibat narkoba, produksi narkoba, terlibat judi online gitu ya. Melakukan katakan pelanggaran hukum yang luar biasa menurut saya, itu dilakukan oleh oknum-oknum di institusi penegak hukum. Selesai kasus Sambo itu, menurut saya sudah saya katakan, ini kita sedang menyongsong pemilu 2024 yang tidak mudah. 3 pemilu disatukan dalam 1 tahun 2024. Sementara kita sudah mengawali dengan kerusakan penegakan hukum, kerusakan hukum kita yang dilanggar sendiri oleh oknum-oknum di institusi penegak hukum. Ini adalah aba-aba bahwa kita akan melakukan pemilu yang sangat tidak oke, saya kira. Dan terjadi. Iya. Itu 2023, 2022, 2023. Kita tidak membangun apapun untuk melempengkan, menegakkan hasil pemilu 2024 yang oke. Yang terjadi adalah tambal sulam seperti itu gitu ya. Lah akrobat politik yang seperti itu cukup menurut saya. Enough is enough. Kita tahun 2025 yang katanya akan menyongsong Indonesia emas itu, hentikan itu semuanya. Yang kita kewalahan saat ini, Indonesia sedang darurat korupsi. Tidak tahun ini saja, sejak 10 tahun terakhir, bahkan 15 tahun terakhir ini darurat korupsi gitu. Lah, dalam keadaan darurat korupsi seperti itu, pelanggaran hukum yang luar biasa, maka nomor 1, tegakkan hukum, benahi gitu ya. Institusi-institusi penegak hukum tadi itu, yakinkan bahwa mereka tidak melakukan gitu ya kesalahan fatal, blunder-blunder yang luar biasa seperti itu. Lah ini ya akan membuat Indonesia dipercaya atau tidak di dunia internasional itu, karena ternyata kita mengalami setback yang luar biasa. Kalau kita biarkan stagnasi yang panjang seperti ini, kita akan menjadi negara lemah. Saat ini negara lemah. Kita akan menyongsong negara gagah. Kalau ini dibiarkan, terjadi disfungsi gitu ya kelembagaan kita, karena ternyata saat ini aja kita menjadi negara pejabat mendadak. 108 menteri, wakil menteri gitu ya. Ini negara pejabat sebetulnya. Criminality gitu ya. Lah ini tentu harus diberikan solusi yang sangat akurat gitu ya untuk memutus mata rantai distorsi atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Yuk, Prof. saya tambahkan ini. Ya tadi negara gagal itu manakala hukum dan politik itu saling menghancurkan. Sehingga kan hukum dan politik itu seiring jalannya untuk saling menegakkan. Hukum menegakkan keadilan, politik menegakkan kebajikan. Bukan saling saling menakbir. Harus saling melemah. Ini kan hukum tidak mengawal politik yang berkebajikan dan politik tidak mengawal hukum yang berkeadilan, tetapi sama-sama dihancurkan. Maka apa yang dikatakan oleh Prof. bisa kita negara-negara kena hukum dan politik ini sudah menyimpang dari hakikatnya. Solusi mendasar apa, Prof? Dari persoalan implementasi demokrasi tadi yang sudah diuraikan secara panjang. Nah, kira-kira solusinya bagaimana ke depan? Iya. Untuk bangsa Indonesia. Urgentnya, mendesaknya adalah kita sungguh-sungguh membutuhkan pemimpin yang berkualifikasi, pemimpin yang betul-betul strong leadership, memiliki kepemimpinan yang kuat untuk menegakkan sistem. Karena di kasus Indonesia, empirik menunjukkan bahwa sistem saja tidak bisa diharapkan sebagus apapun sistemnya. Contoh yang paling
terang benderang itu adalah ketika kita melihat daerah. Sistem di daerah itu sama, semua kepala daerah melakukan, menjalankan sistem yang sama yang sudah disepakati seperti itu, ditetapkan. Tapi yang mampu melakukan best practices cuma tidak kurang dari 10%. Menunjukkan bahwa ternyata fungsi kepemimpinan, peran kepemimpinan jauh lebih tinggi daripada sistem itu sendiri. Karena komitmen, konsistensi pemimpin itu yang akan membuktikan bahwa gitu ya, seperti Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden RI. Ini sistemnya presidensial, bukan wakil presiden saat presidensial. Artinya apa? Pak Prabowo sebagai RI 1 yang akan mempertaruhkan negara ini mau dibawa kemana. Gitu. Maka hukum itu yang nomor 1 ditegakkan dulu. Dibenahi termasuk bagaimana korupsi yang katanya mau dikejar sampai ke Antartika. Itu sudah bagus. Cuman jangan hanya tutur kata. Harus pandu dengan kebijakannya. Berarti di kepolisian itu mulai dibenahi personilnya, gitu, sistem yang berlangsung di sana, mindset mereka, culture set mereka, itu dibenahi. Bagaimana behavior mereka selama ini? Itu harus mulai betul-betul digaspol gitu ya. Dan kejaksaan di Mahkamah Agung semua yang lembaga yudikatif tadi itu, bidang yudikatif tadi itu dibenahi secara serius. Baru nanti sistem itu bisa ditopang oleh pemimpin yang dihasilkan dari sistem demokrasi yang berkebal tadi. Yang demokrasinya jangan prosedural. Prosedural itu cukup. Masa iya 6 kali pemilu nasional? Pemilu cukup 2 kali, itu mestinya naik kelas kita. Dalam teori demokrasi itu. Ini tidak, Indonesia itu 6 kali pemilu nasional, 1.500 kali pilkada di provinsi, kabupaten, kota. Tapi lagi-lagi kita selalu mereproduksi gitu ya, distorsi yang sama, kesalahan yang sama, pelanggaran-pelanggaran yang sama. Lalu ujung-ujungnya kalau di daerah itu OTT, 437 OTT untuk para daerah itu menurut saya ini musibah. Maka ini yang harus digaungkan secara kencar agar pemerintahan baru yang baru selesai dari 100 hari ini sudah menjelang 4 bulan, 5 bulan ini, kita lihat 6 bulan pertama, 1 tahun pertama itu betul tidak arahnya dan tindakannya itu pro pada pemberantasan korupsi gitu ya, dan juga penegakan hukum itu penting sekali. Baru mengikuti entah itu reformasi birokrasi, termasuk reformasi politik dan sebagainya, itu mengikuti kalau ini sudah tegak. Jadi ini sebagai landasan penegakan hukum ya harus dihentikan dulu. Prof, jadi gimana tambahan solusinya itu harus apa sebetulnya? Pertama, orang senior yang percaya pendekatan aktor bahwa untuk mengatasi masalah ini ada pada aktor. Aktor ini sini adalah pemimpin ya, elit. Ya, sebagus apapun sistem, kalau aktornya, pemimpinnya ya tidak mempunyai takiat baik, tidak uswatun hasanah, gitu, tidak amanah, tidak fatonah, gitu, maka sistem itu kan pusat. Oleh karena itu ya saya kira perlu didorong agar para pemimpin kita ini mencerminkan nilai-nilai keislaman ini. Karena Indonesia ini bagaimanapun merepresentasikan Islam. Itu loh. Oleh karena itu ya sebagai negara terbesar, para pemimpin elit-elit kita ini betul-betul yang amanah, yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat di Indonesia, ini masyarakat Indonesia. Jadi dicerminkan Islam yang rahmatan lil alamin itu diimplementasikan oleh pemimpin yang ada di Indonesia ini. Ini kan persoalan yang terjadi, sistem yang tadi sudah baik dirusak. Yang tadi Prof katakan tadi, untuk meloloskan sesuatu tertentu terpaksa undang-undang itu dirubah. Itu kan padahal sudah bagus nih, udah settle, udah taat, tetap tidak taat hukum tadi. Ya. Saya berharap memang ada kesadaran, refleksi diri pada elit ini, jangan sampai negara ini hancur akibat laku
Dari para Almarhum aktornya. Pak Mokhtar mah, guru saya almarhum Pak Mokhtar itu elit-elit idenya lakunya culas. Jangan sampai laku-laku culas itu ada Ya. dulu di sana. Jadi saya agar Indonesia ini lebih baik terletak pada laku pada pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya baik, segini Indonesia akan baik. Luar biasa. Terima kasih sekali ini Prof. Siti Zuhro, Prof. Lili Ramli. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, dan juga uraian, analisis terhadap proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bahan untuk proses perbaikan selanjutnya bagi para elit politik kita, baik di kalangan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, termasuk juga para elit yang lain, para pelaku, para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan politik dan demokrasi Indonesia. Terima kasih sekali lagi Prof. Siti Zuhro dan Prof. Lili Ramli. Mudah-mudahan podcast yang diselenggarakan oleh Sautul Istiqlal yang dikerjasamakan oleh Majelis Mudzakarah Masjid Istiqlal bersama dengan MPPHMI ini bisa memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan ketatanegaraan dan juga demokrasi Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bersamaan dengan Ramadan ini bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.